Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Yakobus 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bapak Ibu sekalian, biasanya akhir bulan adalah hari yang dinanti-nanti dan yang disukai oleh pekerja tetap. Karena apa? Karena pada waktu itu mereka akan menerima gaji. Demikian juga hari Sabtu atau pada sore hari setelah bekerja sepanjang hari juga dinanti-nanti oleh pekerja harian. Karena apa? Karena mereka juga akan mendapat gaji pada hari tersebut. Firman Tuhan ini berbicara tentang tuan tanah dengan pekerja hariannya, di mana tuan tanah ini kaya, ia memiliki banyak perak dan emas, dan ia hidup berfoya-foya. Setelah lelah bekerja sepanjang hari, para pekerja harian ini tidak bersuka cita Bapak Ibu sekalian pada sorenya. Karena apa? Karena tuannya menahan upah mereka. Tuan ini tidak hanya menahan upah, tetapi juga tidak segan-segan menghukum serta membunuh orang-orang lemah. Firman Tuhan ini mengingatkan orang kaya ini bahwa ada hukuman yang menunggu dia karena teriakan pekerja-pekerja yang upahnya ditahan, dan orang-orang kecil yang diperlakukan semena-mena serta dibunuh. Teriakan mereka sampai kepada telinga Allah. Firman Tuhan ini tentu mau mengingatkan orang-orang yang bertindak semena-mena ini agar mau berubah, tidak semena-mena lagi, tapi memperhatikan hak orang-orang kecil. Firman Tuhan ini juga mau menjelaskan bahwa teriakan dari orang-orang lemah, teriakan dari orang-orang teraniaya sampai kepada Allah, dan Allah menjadi pembela hak mereka. Gereja kita memberi tema firman Tuhan minggu ini, mewujudkan kesejahteraan bersama. Gereja kita melalui tema ini meminta agar setiap orang percaya tidak hanya memikirkan kesejahteraannya sendiri, tetapi juga memikirkan kesejahteraan orang lain, khususnya kesejahteraan orang kecil, sehingga tercipta kesejahteraan bersama. Bapak Ibu sekalian, mengenai kesejahteraan bersama ini, sebenarnya dari semula Allah menginginkan agar umatnya saling tolong-menolong, saling mengasihi, sehingga terjadi keseimbangan di antara mereka. Dalam hukum Taurat, firman Tuhan menyarikan hukum Taurat itu menjadi dua hal utama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Yesus mengatakan di dalam Matius 22 ayat 40 bahwa pada kedua hukum inilah, yaitu pada mengasihi Allah dan mengasihi sesama, tergantung seluruh hukum Taurat. Nah, kalau tema ini Bapak Ibu meminta agar kita saling mengasihi, yaitu agar kita tidak hanya mewujudkan kesejahteraan kita saja,
tetapi agar kita mewujudkan kesejahteraan bersama. Maka timbul pertanyaan, bagaimanakah caranya agar tercipta kesejahteraan bersama itu? Nah, kalau kita teliti firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai 6 tadi, dan di dalam bagian firman Tuhan lainnya, kita akan menemukan paling sedikit 2 hal yang harus kita lakukan agar terwujud kesejahteraan bersama. Hal yang pertama yang harus kita lakukan agar terwujud kesejahteraan bersama adalah agar kita mengembangkan sumber daya yang kita miliki. Ayat yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Salah satu peningkatan kesejahteraan adalah memanfaatkan atau mengembangkan sumber daya yang kita miliki, yaitu modal yang kita miliki untuk membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan, Bapak Ibu, akan memberikan hasil bagi pemilik modal dan juga memberikan pendapatan bagi pekerja-pekerja. Orang kaya di dalam firman Tuhan ini sebenarnya telah melakukan hal ini, di mana ladang-ladangnya ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan dan dia mengerjakan pekerja-pekerja di sana. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa orang kaya pemilik ladang ini membuka lowongan atau kesempatan kerja bagi orang lain, sehingga ladang atau investasi itu memberikan hasil. Namun yang disayangkan adalah bahwa hasil ladang itu hanya untuk pemiliknya. Bapak Ibu sekalian, apabila pemilik modal menciptakan lapangan pekerjaan dan apabila pekerja memakai kesempatan untuk bekerja dengan rajin, maka akan tercipta kesejahteraan bersama. Allah sangat menginginkan agar sumber daya manusia memberikan hasil yang maksimum, atau pekerja tidak menjadi pemalas, tetapi agar menjadi orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan bekerja dengan serajin-rajinnya, dalam rangka memotivasi orang percaya agar rajin bekerja. Firman Tuhan meminta agar orang-orang percaya belajar dari semut. Itu kita bisa baca dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya pada musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Firman Tuhan ini meminta supaya kita belajar dari semut, supaya kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Tidak perlu harus disuruh-suruh, kalaupun tidak ada atasan, kalaupun tidak ada yang mengawasi, supaya kita bekerja semaksimal mungkin. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Nah, kalau pemilik modal menciptakan lapangan pekerja dan pekerja bekerja semaksimal mungkin seperti semut, maka akan tercipta kesejahteraan, Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu, maksimumkan sumber daya yang kita miliki untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah agar kita memberikan hak orang lain. Di ayat yang keempat dan ayat yang keenam, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa orang kaya ini telah membuka lapangan kerja dan para pekerja telah bekerja. Namun yang menjadi masalah adalah bahwa orang kaya atau pemberi pekerja, pemilik modal ini menahan upah pekerjanya atau tidak memberikan gaji mereka, sehingga kesejahteraan itu tidak terwujud. Kesejahteraan itu tidak untuk kedua belah pihak, hanya untuk pemilik modal. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Allah sangat tidak suka kalau umat Tuhan, kalau orang percaya menahan upah orang kecil, menahan hak orang lemah. Firman Tuhan mencatat bahwa dari semula Allah secara khusus meminta
agar umatnya menolong, membantu orang lemah, orang miskin, dan orang asing. Ketika mereka di dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, Allah telah meminta kepada mereka nanti setelah di Kanaan supaya mereka saling tolong-menolong, supaya mereka menyisakan gandum, menyisakan anggur bagi orang-orang miskin. Itu kita bisa baca dalam Imamat 19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh firman Tuhan, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu sekalian, mari dengan sengaja Allah meminta kita menyisakan untuk orang miskin. Bapak Ibu, kalaupun kita tidak bisa menolong orang lemah, orang kecil, janganlah kita menahan apa yang menjadi milik mereka, apa yang menjadi hak mereka. Janganlah kita semena-mena dengan mereka. Karena apa? Karena Allah lah yang menjadi pembela dari mereka. Mari Bapak Ibu sekalian, tingkatkan sumber daya yang kita punya. Ciptakan pekerjaan bagi saudara-saudara saya pekerja. Bekerjalah semaksimal mungkin sehingga tercipta kesejahteraan. Saya akan menyimpulkan firman Tuhan hari ini, bahwa firman Tuhan ini meminta agar kita tidak hanya mewujudkan kesejahteraan sendiri, tetapi agar mewujudkan kesejahteraan bersama. Ada dua hal yang harus kita lakukan agar terwujud kesejahteraan bersama, yaitu agar kita memberdayakan sumber daya yang kita miliki. Dan yang kedua, agar kita memberikan hak orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Mampukan kami ya Allah untuk menghadirkan sejahtera bukan hanya untuk diri kami, tetapi bagi juga orang lain. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya tidak menahan hak orang lemah, tapi supaya kami juga menolong mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.